Setelah berbulan-bulan gaduh soal keaslian ijazah Jokowi, akhirnya Polri buka suara. Berdasarkan pengujian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dinyatakan asli dan penyelidikan dihentikan. Lantas bagaimana akhir kisah dugaan ijazah palsu Joko Widodo dan nasib para terlapor? Saya Anisha Dasuki, inilah interupsi Polri, ijazah UGM Jokowi asli. Sudah ada 4 narasumber yang bergabung bersama kami. Di sebelah kanan saya ada Freddy Damanik, Waketum Projo. Selamat malam, Mas Freddy. Di sebelahnya ada Uce Gustaf Pati, Ketua Bara JP. Selamat malam, Pak Uce. Malam. Selamat malam adik-adik. Di sebelah kiri saya ada Pak Roy Suryo, terlapor atau pakar telematika. Malam Mbak Anissa, malam juga pemirsa. Sebelahnya ada Ahmad Kozinudin, pengacara dari Pak Roy Suryo. Selamat malam Pak Ahmad. Malam. Saya ke Pak Roy Suryo. Ya. Asli katanya, gimana nih? Ya asli kata Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri berdasarkan penelitiannya tadi. Tapi itu harap diingat Mbak, kalau dikatakan memang ini belum final. Ini bukan keputusan yang final dan binding. Ya. Keputusan final dan binding itu adalah pengadilan. Jadi ini baru secercah kalau kata Bung Karno, ini baru sekerikil dari kehidupan yang ada. Jadi artinya apa yang ditemukan itu adalah alat bukti yang sudah dinyatakan oleh kepolisian itu adalah identik. Bukan otentik loh ya, identik. Identik berdasarkan apa? Berdasarkan identifikasi dari beberapa sampel yang ada. Mesti kita challenge nanti, sampelnya apa dulu. Ya gitu. Jadi sekali lagi bahwa ini merupakan satu bagian dari satu rangkaian proses. Dan tidak bisa dikatakan sudah selesai karena hukum kita tidak menentukan bahwa yang namanya alat bukti itu ditentukan asli. Kemudian asli nyatanya pada kasus Joshua misalnya. Ya kan ketika itu sudah ada hasil otopsi ya dari institusi resmi waktu itu. Berak kan di challenge itu nggak ada terus dilakukan lagi ekshumasi. Ternyata hasilnya bisa kita lihat. Jadi sekali lagi ilmu pengetahuan kita, rasio akasiat kita mengatakan jangan pernah berhenti berpikir dan berotak cerdas ya. Sebelum itu ilmu pengetahuan juga yang nanti akan menentukan. Jadi ada subjektivitas menurut Anda? Ada, jelas. Dalam penyelidikan ini? Loh jelas, sampai sekarang coba kita lihat. Apakah masyarakat percaya atau setuju kalau dinyatakan hanya dengan narasi ini asli. Tapi buktinya belum pernah diperlihatkan. Siapa yang pernah lihat ijazahnya? Gak ada kan? Bahkan Pak Kasmujo aja belum pernah lihat ijazahnya. Masyarakat belum pernah lihat ijazahnya. Jadi kalau dulu saja, ya kalau kita ingat almarhum Pak Tino Sidin, guru gambar yang sangat terkenal. Kalau ada gambar pun gambarnya diperlihatkan, kemudian bagus gambarnya gitu kan. Kan ada gambarnya, kan gak mungkin beliau mengatakan juga gambarnya bagus. Mana gambarnya? Gak ada. Oke, baik. Ini asli, gak ada ijazahnya. Mana bisa asli? Pak Freddy, belum percaya Pak Roy Suryo rupanya? Ya nggak apa-apa, itu kan hak beliau mau percaya mau enggak. Dan itu dijamin undang-undang. Identik bukan ya. otentik katanya. Emang bahasanya memang identik, emang begitu hasil lab itu atau hasil analisis itu memang bahasanya identik. Ya jadi yang mau saya sampaikan adalah justru dengan tanggapan Mas Roy dan kawan-kawan apabila begitu justru itu menunjukkan bahwa memang jelas mens reanya di sini. Jelas niat jahatnya. Wah, jauh banget. Gak ada jahat, Mas. Sebetulnya kan sederhana ya, membuktikan masalah ijazah ini kan sederhana lah. Undang-undang sistem pendidikan nasional, undang-undang pendidikan tinggi itu sebetulnya hanya pernyataan resmi dari kampus saja ini selesai. Tapi kita apresiasi Polri, ya Bareskrim yang sudah melakukan penyelidikan begitu lengkap, begitu sempurnanya, ya. Kemudian masih aja tidak dipercaya, tidak diakui oleh Mas Roy dan kawan-kawan. Lantas motifnya apa? Kan begitu kan? Ya silahkan saja kalau tadi. Motifnya apa menurut Mas Freddy? Ya tanya beliau lah yang motifnya yang tahu. Yang pasti motifnya tidak baik, niatnya jahat. Karena seperti saya bilang tadi, kampus yang mengeluarkan ya sudah menyatakan itu asli. Dikuatkan sekarang oleh Bareskrim setelah di Labkrim dan lain-lain. Kemudian masih tidak percaya, kan begitu. Nah, berarti di sini kan itu saya bilang tadi ada mens rea di situ. Nggak apa-apa. Beliau
kembali lagi menantang nanti akan dibuktikan di pengadilan. Oke, biarlah pengadilan ya, Polda masih ada. Nanti ini sedang penyelidikan. Saya percaya dengan keluarnya dari Bareskrim ini itu akan sinkron dan segera penyidikan. Ya, mudah-mudahan ya segera juga naik ke persidangan biar segera diputus, biar polemik ini terjawab ya. Siapa yang di sini yang benar, siapa yang salah. Jadi ya kita lihat aja, kita tunggu aja, Mbak. Saya tanya deh, motifnya apa sih, Pak Yoroi? Motifnya membuka akal waras kita ya terhadap daya kritis kita masyarakat Indonesia dengan tidak hanya percaya narasi-narasi saja. Ini kan kita kan dibekali pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Otak kiri untuk berpikir serius, otak kanan untuk kreatif. Yang membuat narasi Ya, itu gitu. Mas Roy dan kawan-kawan. Enggak, ini Pak ilmu Jokowi pengetahuan, itu cuma Mas. diem. Ini ilmu pengetahuan. Pak Sudah Jokowi itu clear. diem, kalian ribut, dia diem. Saudara tunggu dulu. Iya. Kemudian ya. Saya tadi nggak motong dilaporkan. pembicaraan Anda loh ya. Gitu loh. Pernah kuliah nggak ini? Interupsi itu. Iya. Interupsi. Iya, tapi ada interupsi waktunya, dulu acaranya. saudara. Interupsi itu. Kita selesaikan dulu. Iya. Tadi nggak ngomong interupsi, langsung motong gitu aja kan? Ya itu kan ada tulisannya itu. Lah iya Oke. nggak bisa yang ngomong sini, yang buktikan situ. Ngaco lah. Oke, Jadi Mas Roy selesaikan dulu. Saudara. inilah saatnya manusia itu, Mbak, dibekali untuk dan kita bicara itu dalam tataran teknis ilmiah. Fake or not fake, miss or mismatch. Itu adalah bahasa ilmu pengetahuan. Yang kita katakan waktu itu adalah saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan kawan-kawan lain. Itu adalah ini ijazahnya fake. Wajahnya not match atau mismatch dengan alat, dengan software. Jadi kami menggunakan itu. Jadi artinya adalah bahwa yang kita hasilkan itu adalah temuan dari ilmu pengetahuan. Dan itu ranahnya adalah ilmu pengetahuan. Jadi kalau sekarang mau ditarik-tarik misalnya. Nggak ada motif politik sama sekali. Sama sekali nggak ada. Bareskrim pun kita hormati kok. Oke, hasil itu kita hormati. Ya, kita hormati itu sebagai temuan dari Bareskrim terhadap satu alat bukti yang ada. Kami juga punya temuan. Jadi biarkan ini berjalan saja secara seiring. Dan nggak perlu ada provokator-provokator yang mengatakan, wah itu ada mensrea. Nggak ada. Kalau perlu, ya ini nanti ada ahli yang membaca. Namanya hasil atau result, Mbak, itu harus bisa dibaca oleh ahli atau pakar lain. Harus bisa di-challenge. Kalau itu nggak bisa di-challenge, apalagi buktinya nggak ada. Alat buktinya nggak ada, mana yang mau di-challenge? Alat buktinya nggak ada, cuma dikatakan, masa kita percaya dengan narasi kayak gitu? Bukan begitu caranya ilmu pengetahuan. Baik, saya ke Pak Uje. Ada rencana mau laporin balik nggak? Ya, Ada rencana mau laporin balik nggak? enggak. Kami sudah 2 kali lakukan pelaporan dan tidak diterima oleh Polri. Kami tidak anggap bahwa kami itu dikriminalisasi. Enggak. Tapi intinya begini, kami mendesak Polda untuk merespon temuan Bareskrim supaya ini segera masuk ke ranah hukum, diproses. Benar atau tidak itu akan terbukti di pengadilan. Lagi pula sebenarnya kan Pak Jokowi tidak punya kewajiban menunjukkan ijazahnya kepada siapapun kecuali institusi resmi. Terkait pemilu. Kalau yang lain Pak Jokowi tidak punya kewajiban. Cuma ini memang diangkat, digoreng, dibikin menjadi masalah yang mengganggu kenyamanan masyarakat gitu loh. Ada yang pro, ada yang kontra. Hal-hal yang sebenarnya kenapa sih kita mesti ganggu, sama seperti kita maksa orang untuk menunjukkan surat nikahnya. Hal yang baik pengacara Bung Roy, saya maupun Freddy maupun Mbak, kita tidak punya hak untuk menuntut Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Tapi kalau itu diperintah oleh pengadilan, Pak Jokowi akan tunjukkan. Di situ. Jadi kita tunggu aja. Yang pasti kami akan mendesak Polda untuk segera merespons. Baik, Pak Ahmad katanya ke Komnas HAM. Iya, tapi yang pertama saya ingin beri tanggapan terkait apa yang dirilis oleh Bareskrim Mabes Polri. Saya kok kasihan. Kasihan sekali kepada Saudara Joko Widodo. Maksudnya demikian. Saudara Joko Widodo telah menempuh jalur yang panjang dan melelahkan untuk meyakinkan publik bahwa ijazahnya asli. Tapi hari ini nampaknya keyakinan publik tidak mengarah pada keyakinan bahwa ijazah itu asli.
Sebaliknya Saudara Joko Widodo justru menolak berulang kali untuk mengambil jalan pintas yang praktis sederhana dengan menunjukkan ijazahnya ke depan publik karena yang meminta itu bukan polisi, yang meminta keyakinan bahwa ijazah itu asli adalah publik tidak dilakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang membuat ini tidak legitimate baik secara prosedur dan substansi itu yang pertama, kekeliruan Bareskrim itu adalah saat Desember 2024 TPUA melaporkan dugaan ijazah palsu dengan 263 KUHP itu tapi tidak ditaruh pada berkas yang pro justisia, artinya tidak diterbitkan nomor laporan polisi tapi diarsip di Dumas, pengaduan masyarakat. Sementara di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dikenal nomenklatur Dumas, sehingga tindakan klarifikasi yang dilakukan oleh Bareskrim itu bukanlah pro justisia. Ada satu dasar hukum untuk menganalisa Dumas itu seperti apa adalah Perkapolri nomor 9 2018 yang diterbitkan oleh, masih ingat itu, Tito Karnavian. Dan praktiknya Perkapolri ini sengaja digunakan untuk menganalisasi laporan dari pihak lawan ke Dumas, sehingga tidak perlu ditindaklanjuti oleh kepolisian untuk menjadi tindakan yang pro justisia. Andaikan dulu ini menjadi LP, kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan dihentikan, ini punya nilai hukum. Hari ini kan hanya Dumas, ditingkatkan menjadi laporan informasi, kemudian diklarifikasi. Ini melompat jauh. Kenapa? Laporan klarifikasi dari Dumas langsung masuk kepada materi perkara yang sebenarnya kalau belum ada nomor laporan polisi belum bisa masuk ke pro justisia. Di Dumas itu hanya merupakan kontrol masyarakat kepada institusi publik termasuk Polri. Tidak pada apakah sebuah peristiwa itu adalah sebuah pidana, dan kalau peristiwa itu pidana, ini tadi penyelidikan ya, apakah peristiwa pidana itu layak untuk ditingkatkan menjadi penyidikan karena ada pelanggaran dan tersangkanya. Nah, kalau proses yang demikian itu fair. Kenapa? Karena kalau itu prosesnya penyelidikan dan penyidikan dihentikan, penyidikan yang dihentikan itu keluar berkas dokumen namanya SP3, dan SP3 itu masih bisa diuji oleh publik. Nah, hari ini saya menganggap apa yang dilakukan secara susah payah oleh Bareskrim Mabes Polri itu tidak bernilai pada dua hal. Secara substansi ternyata tidak membuat keyakinan publik bergeser dari yang sebelumnya mempertanyakan ijazah Saudara Jokowi menjadi misalnya yakin ijazah itu asli kecuali pendukung Jokowi. Atau yang kedua, prosedur ini justru membuat apa? Publik bertanya, kalau mau fair, ijazah ini mau diteliti pro justisia, harusnya justru diteliti di Polda Metro Jaya. Karena 30 April 2024 Saudara Joko Widodo melaporkan itu dan dapat nomor polisi pro justisia. Tindakan penyidik saat itu adalah segera melakukan penyitaan terhadap bukti Saudara Jokowi yang menyatakan orang yang menyatakan ijazahnya itu palsu dianggap telah menghinakan dirinya sehina-hinanya, merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Maka sebagai orang yang melapor bahwa dirinya direndahkan, dia harus bawa bukti. Bukti apa? Keaslian ijazah. Dan itu disita oleh penyidik. Nah, proses melakukan tes itu oleh Polda Metro Jaya. Lah ini tiba-tiba 2024 Dumas itu diarsip biasa, tidak pernah ada tindak lanjut, apalagi LP. 30 April muncul laporan Saudara Joko Widodo, barulah Mabes Polri. Menurut Anda ada yang mencurigakan dari proses itu? Sangat. Oke, kita akan bahas. Bukan menurut saya, menurut kita semua tentunya. Ya. Baik, kita akan bahas. Saya ke Mas Reddy. Mas Reddy, yang dilakukan oleh Mas Ahmad dan Pak Roy itu framing saja atau memang benar masyarakat tidak percaya dengan apa yang diumumkan Bareskrim hari ini? Ya, saya sebetulnya kasihan lihat orang ini. Ya, hari ini ngomong apa, kemarin ngomong apa. Ya, saya kemarin ya mereka ini kayaknya nggak koordinasi atau bagaimana. Kemarin nuntut Bareskrim, kita tunggu hasilnya. Ya, lab krimnya bagaimana? Harus begini, harus begini. Sekarang keluar hasil, dia ngomongnya selangit lagi. Tahap apa gitu kan. Sebelumnya juga saya udah ngomong, nantang, laporin ya. Nanti kamu dilaporin kriminalisasi ngomongnya bener. Ya ngomonglah kemana-mana, ini kriminalisasi, lapor Komnas HAM. Aduh, jadi sebetulnya masyarakat muak. Kalau tadi katanya publik gak percaya, itu ada survei. Ya, survei 89% itu percaya ada motif politik. 76% percaya ijazah Jokowi asli. Ya,
publik yang mana yang kata kawan ini? Nggak ngerti aku. Publik yang di belakang samping-samping dia aja kali. Gitu loh. Jadi memang tukang klaim, tukang tuduh, tukang sana sini, ya sudahlah, tunggu saja tanggal mainnya, kan begitu. Ya. Sudah jelas kok ini saya bilang tadi, ya. Mens reanya jelas. Kan ini semakin panjang kan orang-orang ini kan semakin seradak sini. Nah, ini kan penyidik juga melihat nanti. Ya, apa ini niat orang ini ya? Semakin serang sana, semakin serang sini ya, semakin dalam lubang itu. Ya semakin masuk ke situ. Kita tunggu aja. Mungkin, Mbak. Ya, jadi inilah kalau memang bicara tidak berdasarkan research. Survei pun itu ada researchnya, Mbak. Jadi misalnya survei, yang di research siapa? Kepuasan, kemarin ada bilang kepuasan sampai 86% gitu ya. Ya kalau ternyata yang disampling itu sudah diarahkan ke hasil tertentu ya jelas. Seperti ini ya, jadi misalnya tadi dikatakan identik. Sekarang identik itu tidak diumumkan juga. Sampel pembandingnya apa? Kalau sampel pembandingnya dari gerombolan yang sama, ya sama aja. Misalnya itu sama-sama dicetak atau direproduksi pada saat yang sama. Ya, sekarang bukan yang dari kami. Ada pakar dari ITB juga yang kemarin juga meresearch. Ada 3 ijazah, 1115, 1117, 1120. Ternyata yang 1115 dengan 1117 itu identik. Yang dengan 120 enggak gitu loh. Nah, sekarang sampelnya sama enggak gitu. Karena kalau sampelnya tidak diumumkan, itu akan, ini pun sebenarnya Puslap itu sudah beruntung banget ya. Kemarin-kemarin sudah kita kasih guiding. Ya, saya kemarin sudah beberapa hari yang lalu mengatakan, termasuk di iNews di kamar sebelah gitu ya. Yang itu mengatakan nanti kalau misal hasilnya itu tidak berdasarkan carbon dating 14 ya. Itu kita akan pertanyakan. Sekarang pun mungkin mereka masih belajar juga apa itu carbon dating 14. Itu ada alat uji untuk mengukur kertas. Tadi hanya dikatakan saja kertas kita uji, tinta kita uji. Hasilnya belum ada. Jadi tetap kita tagih, nggak apa-apa, kita minta baik-baik hasil dari Bareskrim nanti. Misalnya tintanya apa coba yang tahun 85 itu, tintanya markernya apa, kemudian tanda tangannya apa juga. Pak Roy sudah punya semua, pegang semua datanya? Ya, yang melakukan kan Bareskrim kan. Jadi kita berhak toh tanya, itu kan keterbukaan informasi publik. Ya gitu, saya gimana bisa punya kalau dari yang bersangkutan saja tidak pernah mau jujur menunjukkan ijazahnya. Jadi yang kita uji kan sebenarnya kejujuran, transparansi, kemudian juga integritas dari yang bersangkutan. Oke, saya hormati Bareskrim. Ya, kita hormati hasil Puslap. Tapi hasil yang kita hormati itu kalau ilmu pengetahuan itu harus bisa diuji, harus bisa talent. Begitu dia tidak bisa diuji, begitu dia tidak terbuka, ya pantaslah kalau masyarakat mempertanyakan. Jadi sampelnya harus clear supaya apa? Supaya kita tahu. Dan ini Mbak, sebenarnya bisa dilihat kok pada rekaman atau nanti cari di YouTube ya. Ketika ada di iNews juga, tapi di sebelah ketika waktu itu saya mengatakan, saya bisa memprediksikan bahwa pada saat kita siaran ini mungkin nanti di tengah-tengah akan ada breaking news. Lapor akan mengatakan ijazahnya asli, saya bilang gitu. Tapi itu hanya naratif saja. Benar kan? Hanya naratif saja. Nggak, kalau mau fair sebenarnya, tadi tunjukkan, jangan hanya nunjukin foto-foto, tapi nunjukkan ijazahnya. Bahkan kalau boleh sebenarnya, kalau mau fair betul, kemarin tuh ijazahnya nggak dikembalikan. Ijazahnya masih disita oleh Puslap. Kemudian ditunjukkan, ini loh ijazahnya. Kemarin-kemarin kan disebutkan barangnya analog, barangnya fisik. Mana sekarang barang fisiknya? Mana barang analognya? Kemudian disalahkan, oh itu kan soal digital, ini forensik kan digital. Gitu, harusnya forensik analog. Nah sekarang barang analognya nggak ada. Barang analognya nggak ditunjukin di mana. Jadi ini permainan akal sehat saja. Ya kita tantang, kita challenge ya gitu, bahwa sekali lagi ini masih salah satu proses saja dari sebuah rangkaian hukum yang sangat panjang sampai dengan itu nanti ujungnya adalah di pengadilan atau bahkan kalau itu sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah itu. Baik. Pak Ojai, jadi mesti gimana lagi nih? Saya lihat begini. Kalaupun ijazah asli ditunjukkan, tetap ada alasan untuk tidak percaya. Tetap akan dibangun narasi untuk tidak percaya. Mau dibawa ke ranah internasional, jikapun itu tidak terbukti, sampai akhirnya pengadilan akhirat. Ini larinya kira-kira ke situ. Yang pasti bahwa apapun yang dilakukan, ini sesuai dengan kehendak beliau-beliau ini punya mau. Itu baru benar. Di luar itu salah.
tidak percaya keterangan dari UGM. Bung Roy lulusan UGM, tapi tidak percaya institusinya sendiri. Tidak percaya, padahal itu keterangan dari UGM. Tidak percaya KPU yang sudah melakukan proses pemilihan umum. Tidak percaya dengan hasil yang dikeluarkan oleh Barreskrim. Gawat ini. Negara ini tidak ada institusi yang berintegritas artinya kan. Nah itu yang kita ini kan bahwa kami mendesak supaya ini segera diproses secara hukum. Tidak ada kriminalisasi di sini. Supaya kita segera mendapat kepastian hukum. Setelah itu, Bung Roy CS mau berproses lebih lanjut, mau bawa ini ke ranah mana, silahkan. Tapi setidaknya kita percaya pada institusi yang ada di negeri ini. Baik, tadi Pak Ahmad belum jawab pertanyaan saya terkait laporan ke Komnas HAM. Ya, Komnas HAM itu kan terkait Kriminalisasi katanya. ya dugaan adanya pelanggaran HAM terkait 3 hal. Pertama, pelanggaran hak atas keamanan, kedua kebebasan pribadi yang termasuk di dalam ada diikuti atau Ada. diteror gitu. Ada. dan yang ketiga terkait Seperti apa bentuknya, Pak? sebentar, yang ketiga terkait pelanggaran atas hak keadilan yang tidak diskriminatif. Karena kita diperlakukan diskriminasi. Laporan kita cuma diarsip di Dumas, laporan saudara Joko Widodo langsung diproses, langsung kita diperiksa, langsung dan seterusnya begitu. Jadi itu yang menjadi soal. Tapi malam ini saya lebih fokus dulu ke Barreskrim. Yang kedua, kalau yang pertama saya kasihan kepada saudara Joko Widodo. Yang kedua saya kasihan juga dengan Barreskrim. Karena hasil dari Barreskrim itu tidak punya nilai apapun kecuali hanya menghentikan Dumas. Ya. Sementara apakah bukti itu bisa untuk menguatkan laporan di Polda? Kagak bisa. Karena proses untuk menguatkan bukti di Polda, berarti ijazah Jokowi harus ditaruh di Polda, disita di Polda, dan dites melalui proses berdasarkan LP oleh Polda, meskipun nanti balik ke Barreskrim. Dan barang itu harus tetap berada di penyidik, nanti dilimpahkan kepada jaksa, baru dibawa ke pengadilan. Dan situlah kami nanti akan bertarung, nanti akan ada gelar perkara. Nanti di sana kami akan ajukan ahli, ajukan saksi, ajukan juga tes-tes yang pembanding untuk men-challenge. Kalau hari ini sebenarnya kita ini butuh bukti, bukan narasi. Mohon maaf, tadinya saya overestimate, saya pikir ya, apa yang mau dilakukan oleh Barreskrim itu seperti apa yang dilakukan oleh Polda Banten. Pengumuman tersangka Charlie Chandra, tersangkanya dipamerin. Atau setidaknya seperti Polda Metro Jaya saat KM 50. Pengumumannya penyerangan kepada aparat. Ada pedangnya, ada goloknya, ada senjatanya, dipamerkan. Saya pikir di Barreskrim akan ditunjukkan. Ini loh saudara rakyat, ijazah yang kami teliti dari lab forensik. Dan ini asli begitu. Baru kami merasa lega. Lah ini kan hanya narasi. Kalau narasi itu pula yang sudah dilakukan UGM dan rakyat gak percaya. Kalau narasi itu pula yang dilakukan oleh kuasa hukum yang katanya sudah melihat asli, rakyat gak percaya. Kalau narasi itu pula yang dicoba meminjam otoritas media diundang 11 orang, kemudian dikatakan asli, masyarakat juga tidak percaya. Dan hari ini saudara Jokowi mengulangi, membangun narasi untuk meyakinkan publik tentang keaslian ijazahnya. Nggak laku. Karena itu memang saya challenge. Proses di Polda ayo lanjutkan. Tapi ijazah itu disita, diperiksa lagi di Polda. Karena kewenangan yang ada di Barreskrim sudah selesai. Penghentian itu hanya pada kasus Dumas. Nggak bisa dong nanti syarat itu, bukti itu akan menguatkan ya fitnah dan pencemaran di kasus Polda Metro Jaya. Nggak bisa, ini perkara yang terpisah. Yang kedua, katanya akan berkoordinasi Barreskrim dengan Polda Metro Jaya. Nggak bisa, harus diproses ulang. Karena ini nomor LP-nya berbeda, prosesnya berbeda. Proses dan prosedur harus diperhatikan walaupun kita sedang menuju substansi yang ingin kita adili. Yang kedua, yang menjadi soal itu kan sederhana sebenarnya. Di Polda itu kan sudah ada proses. Kenapa dulu tidak disita di Polda? Ya. Apa kepentingannya? Itu malah diantarkan ke Barreskrim. Maka di sini kita Duluan membaca. mana sih kasusnya, Barreskrim dulu apa Polda dulu? Ya duluan Barreskrim. Tapi nggak pernah keluar nomor LP begitu loh. Nah ini yang kami kemudian, yang ketiga kasihan kepada siapa? Kalau pertama kasihan kepada Pak Jokowi, kedua kasihan kepada Barreskrim, yang sekarang kasihan kepada seluruh rakyat. Energi negara yang begitu besar untuk membangun keyakinan bahwa kita punya presiden dengan ijazah yang asli yang sudah dibuktikan melalui tes laboratorium forensik. Ternyata hari ini coba lihat saja di sosial media bagaimana, apakah mereka percaya? Kecuali beliau berdua ini kalau di ruangan ini yang percaya. Yang di sini tanya saja, percaya. Saya sendiri tidak mungkin saya meyakini sesuatu barang yang tidak saya lihat sendiri. Dan kalau kita bicara ini sebenarnya challenge-nya itu terkait
tentang apa? Reputasi seorang Joko Widodo. Kenapa? Ini berkaitan dengan ilmu hadis. Mbak, dalam ilmu hadis, kalau seorang sekali saja berdusta, seluruh hadisnya gugur, nggak dipercaya omongannya. Nah, saudara Joko Widodo itu berapa kali berbohong, makanya nggak cukup dengan narasi, harus dengan bukti, bukan sekedar narasi, begitu. Jadi yang dimau saudara Roy dan saudara Ahmad Bukti. ini hanya, sebentar, Presiden Jokowi menunjukkan ijazah itu ke masyarakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan juga diasumsikan kalau ditunjukkan bukti akan gini. Oh, ditunjukkan saja. Enggak kok. Oke. Janganlah berpraduga. Oke, tunjukkan dulu. Tahan dulu, interupsi akan kembali usai jeda. Saya ke Mas Uje. Mas Uje, kenapa sih Bara JP merasa segitu pentingnya untuk menyuarakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini asli? Kami meyakini kebenaran itu. Saya tidak berbicara, saya bukan ahli hukum. Saya tidak berbicara soal hukum. Saya meyakini itu. Karena beliau berproses wali kota, gubernur, presiden. Emangnya ini lembaga apaan kalau umpamanya Pak Jokowi punya ijazah itu tidak benar. Ini institusi yang menentukan masa depan bangsa karena memilih pemimpin. Jadi proses yang sudah begitu panjang dari 2000 berapa tuh Pak Jokowi jadi wali kota, itu kan kalau seandainya sudah ada kecurigaan, itu pasti tidak pernah berlanjut. Realitanya beliau sampai 2 periode menjabat presiden sesuai batasan undang-undang. Ini saja kok itu lancar-lancar saja, tidak ada gugatan. Orang-orang yang ada di KPU itu saya meyakini orang-orang yang berintegritas. Kami cuma ini kan bahwa ini proses sejarah, proses berjalan ininya sejarah. Tidak ada masalah kok di situ. Terus tiba-tiba muncul 2022 ya. Muncul masalah ini. Wajar jika kami berpikir bahwa ini bukan sekedar mencari kebenaran. Baik, Pak Roy katanya sudah curiga sebenarnya dari 2013 kan? Ya, karena 2013 itu pada sebuah diskusi di Jogja, di Universitas Islam Indonesia yang dipandu Mbak Rosi ya. Itu ada diskusi antara Jokowi, kemudian Prof. Mahfud MD dengan Buya Syafi'i Ma'arif. Waktu itu diskusi tentang IP-nya berapa, indeks prestasinya berapa. Pak Mahfud mengatakan IP saya 3,8. Wah, terus Pak Jokowi sendiri yang mengatakan IP saya nggak ada 2 kok gitu. 2 aja kurang. Nah, disitulah sebenarnya daya kritis masyarakat itu berpikir, kalau kita pernah kuliah, kalau kita pernah menempuh pendidikan yang benar, satu strata 1 itu ditempuh kalau orang itu bisa menghabiskan 144 sampai dengan 154 SKS. Dan itu kalau IP di bawah 2, itu SKS yang bisa kita ambil itu hanya 18 maksimal. Jadi kalau dihitung nggak cukup, masa bisa 5 tahun selesai? Dari situlah sebenarnya daya kritis kita itu mulai, Mbak. Kita tuh melatih masyarakat untuk berpikir cerdas. Jangan sampai masyarakat hanya percaya gitu aja. Dan kalau dikatakan sekarang ya, oke lah tadi kita hormati, oh dulu KPU. Nyatanya Mbak sekarang, KPU beberapa kali ada yang hadir ya di acara di TV bersama saya juga. Akhirnya mengakui, oh kami waktu itu tidak melakukan verifikasi yang benar-benar sampai faktual. Ya hanya lihat aja ada legalisasinya, ya sudah gitu. Dan lagi-lagi satu persatu mulai terbuka ini. Tadi tokoh yang ditampilkan, ya Pak Kasmujo, ya dulu mungkin 2017 ketika diundang Jokowi di kampus itu masih itu namanya relasi kuasa. Dia nggak berani dong sama presiden, gitu aja. Sekarang beliau mungkin sudah mendapatkan hidayah, gitu ya. Usia 79 tahun, akhirnya beliau ngaku, saya bukan dosen pembimbing skripsi, bahkan juga saya adalah asdos, asisten dosen, apalagi tidak mungkin jadi pembimbing akademik. Nggak apa-apa. Kita hormati, nanti akan terkuak Mbak. Dan kalaupun misalnya pada tahap ini sekarang kami dikalahkan dalam tanda kutip ya. Dikalahkan oleh hukum yang sekarang ada. Saya percaya suatu saat itu akan terbongkar oleh Roy yang lain. Oleh respon-respon yang lain. Oleh Ahmad Kosinudin yang lain. Ya, oleh Tifa yang lain. Gak apa-apa. Kayak dulu ada bupati di Sumatera Utara. Ya, dia lolos bupati 2 kali. Nyatanya akhirnya terbongkar ijazahnya palsu. Selesai juga gitu loh. Jadi suatu saat Tuhan itu akan menunjukkan, Allah Subhanahu wa taala itu akan hanya saja mungkin waktunya. Nek wis wayahe
atau sudah saatnya, ya itu akan terbongkar. Itu aja. Baik. Bang Freddy silakan tanggapannya. Ya, menambahkan Bang Uje tadi. Ya mereka ini nggak ada yang dipercayai Bang. Ya ke Baris Krim keluar nggak percaya. Ini percaya nggak Bang? Nanti ke Komnasan ini kan, hasil Komnasan keluar nggak percaya, lihat aja. Semua nggak akan dipercaya sampai versi mereka yang terjadi. Ya, tetapi apapun kata mereka ini, kan republik ini, ya sistem yang ada di republik ini kan tidak harus nurut sama mereka ini ya. Termasuk Pak Joko Widodo, ya enak-enak aja lu nuduh ijazah palsu, kemudian logika, akal berpikir bagaimana, ijazahmu palsu tiba-tiba, kau tunjukin dong biar nggak aku bilang lagi ijazahmu palsu coba. Nalar apa sih, pembelajaran apa sih ke publik yang mau kita sampaikan, kan begitu ya. Jadi ya memang harus, walaupun nanti putus di pengadilan, MA memutus ini, percaya dah. Nanti ada lagi nanti, seperti kata beliau ini, roy-roy yang lain nanti akan teriak-teriak lagi gitu loh. Nggak ada itu, bohong semua itu, palsu itu tetap palsu itu. Motif politiknya apa kalau menurut Anda? Ya, kalau dari latar belakang nih. Kan Pak Jokowi sudah tidak bisa berkuasa lagi. Kalau dari latar belakang, beliau-beliau ini kan jelas, memang nggak suka sama Pak Jokowi. Ya itu fakta lah, nggak usah ditutupi. Nggak sukanya itu apa? Personal? Mungkin bisa jadi personal. Karena kan kelihatan dari statement, dari postingan ini segala macam. Nah itu mungkin membekas, saya nggak tahu apa yang membuat itu. Sehingga ya menjadi menjadi mendarah daging kalau kata saya, dimanapun sampai ya bicara dinasti, bicara fufu fafa, bicara segala itu kan di luar alam sadar semua ya. Seperti yang kata beliau tadi lah, mungkin roy-roy yang berikutnya akan meneruskan perjuangan itu, semangat berjuang terus. Karena memang Pak Jokowi mengatakan begini kepada kami, saya nggak ada khawatir, nggak ada takut masalah ijazah ini ya, karena ijazah yang asli itu semua ada pada saya, SD, SMP, SMA ya. 1 bulan yang lalu beliau mengatakan itu. Jadi mau kemana juga mereka, ayo kita ladeni. Jadi ya kita tunggu saja, memang nggak ada lagi yang mau kita sampaikan terhadap ini. Ya silakan mereka ini yang aktif mau bagaimana ya silakan. Baik. Pak Jokowi ini sudah melapor, proses akan berjalan. Dan percayalah akan dikritik terus proses ini, tapi nggak apa-apa. Itu kalau kritik yang seperti itu, ya kritik yang seperti itu sebetulnya saya apresiasi, ya itu biasa. Tetapi yang tidak boleh itu yaitu tadi, ya menuduh, menyerang kehormatan itu tidak boleh. Tapi kalau kritik dalam hal mengawasi, jempol. Memang kita harus lakukan itu di republik ini. Iya. Tetapi kalau menyerang, menuduh, itu tidak boleh. Baik. Kalau Pak Roy jadi tersangka, Anda yakin nggak? Pencemaran nama baik. Maksudnya gimana? Pak Roy nanti akan jadi tersangka pencemaran nama baik, Anda yakin nggak? Fitnah. Undang-undang ITE masuk semua itu barang. Aku kan orang hukum juga. Peramal ini rupanya. Saya ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, bagaimana Anda bisa meyakini masyarakat bahwa yang sedang Anda dan Pak Roy lakukan saat ini bukan pembunuhan karakter terhadap Presiden? Jokowi ya, begini, yang namanya menuduh itu menyampaikan sesuatu tidak sesuai fakta. Ya. Kalau hari ini saya katakan Jokowi pembohong, ya memang banyak bohongnya dia. Cari saja di sosial media. Jadi kalau saya katakan Jokowi pembohong, banyak. 6.000 mobil SMK sampai sekarang nggak ada wujudnya. Apakah itu disebut menuduh? Ada faktanya, dia bohong. Nah, kalau saya kemudian tidak suka kebohongan, boleh. Bahkan dalam Islam, kita itu diperintahkan tidak suka dengan kebohongan, kezaliman, dan mengontrol. Nah, diantaranya yang mengingatkan saudara Joko Widodo, Pak Jokowi, ojo tukang ngapusi, becek ketite olo ketoro, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Ini bagian dari kontrol dari filosofi Jawa yang mendalam. Kalau tahu filosofi Jawa. Saya kebetulan nggak ngerti, Pak. Artinya adalah setiap yang menanam pasti akan menuai. Setiap orang mau disembunyikan bangkai seperti apapun nanti juga akan ketahuan belangnya. Dan saya mau bicara begini, kita itu jangan membangun keyakinan dengan taklid buta. Keyakinan itu ada dua.
Pertama dimensi empirik, yang kedua dimensi transenden. Kalau kita bicara dimensi transenden, keimanan kepada malaikat, surga, neraka, itu dasarnya dalil sam'i. Kita yakin ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Selesai, nggak perlu melihat langsung. Tapi ini empiris loh. Ijazah itu empiris. Dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Oh, barangnya nggak pernah ngeliat. Itu taklid buta namanya. Dan orang-orang yang taklid buta ini nggak sehat secara nalar gitu. Jadi jangan dipaksakan kami menjadi orang yang taklid buta, bodoh, meyakini sesuatu yang empiris, yang terindra, tapi kami tidak pernah melihatnya, lalu kami yakini itu ada. Ini kan bodoh. Baik, kami akan kembali saja data tadi. Pak Roy, jika suatu saat terbukti ijazah Pak Jokowi itu asli, otentik, dikeluarkan oleh UGM pada saat Pak Jokowi lulus, apakah Anda bersedia meminta maaf ke publik? Gini, loh ini kan sudah dikondisikan begitu juga kan? UGM sudah sempat menyatakan meskipun tidak proper, ya, dan itu dikritik oleh mantan rektornya sendiri, Prof. Sofyan Effendi, dan sekarang sebagian dari Kagama, keluarga alumni Gajah Mada pun sudah mempertanyakan. Gitu loh. Kenapa UGM penjelasan kayak gini? Bareskrim siang tadi juga mencoba meyakinkan publik bahwa itu. Ini nggak apa-apa, Pak. Ini ingat, adik-adik pasti juga baca sejarah lah. Yang namanya Nicolaus Copernicus itu dulu juga menemukan teori heliosentris. Bumi itu beredar mengelilingi matahari. Dulu itu ditolak dan bahkan mau dihukum. Tapi dia percaya akhirnya bahwa itu akan benar. Akhirnya benar. Galileo Galilei yang juga waktu itu menantang pendapat bahwa katanya bumi itu datar. Dia menantang bulat. Sama seperti Nikola Tesla. Tesla juga tidak sempat menikmati efek dari mobil listriknya. Karena dianggap teori dia tentang kuantum itu pun, ya, tentang reaktor Tesla itu pun juga dianggap ide gila. Saya rela, Mbak. Mungkin tidak masalah kali ini katakanlah di sisi yang lain atau di sisi hukum kita dikalahkan. Tapi insya Allah pengetahuan dan teknologi dan kejujuran itu tidak akan kalah oleh hukum. Itu. Jadi Anda akan berjuang di sisi mana? Di medsos? Saya akan berjuang di sisi teknologi dan pengetahuan. Aku kan memang peneliti. Jadi nggak ada masalah. Tidak hanya di medsos, ya. Tapi di semua lini kita akan berjuang. Kalaupun itu nantinya kita harus mengikuti proses, kita ikuti. Kita nggak ada mundur satu dikit pun, ya. Karena apa yang kita percayai, apa yang kita buktikan, apa yang kita dalilkan waktu itu dengan teknologi, insya Allah itu adalah merupakan suatu kebenaran teknologi. Itu. Baik. Saya ke Pak Uje. Tetap yakin kalau itu adalah palsu walaupun seantero Indonesia sudah membuktikan kalau itu asli. Ya, jadi begini. Di hadapan kebenaran absolut, tipu-tipu dan rekayasa tidak berarti. Seandainya proses itu memutuskan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, jangan dibalik bahwa seolah-olah itu tetap menjadi bahwa kekuasaan yang berpihak. Tidak, bisa jadi itulah kebenaran sejati. Oke. Jadi ini kan masalah membangun narasi. Kita harus berbesar hati menerima apapun keputusan hukum pada saat sudah inkrah. Jadi kita jangan berargumen, jangan beralasan bahwa keputusan itu tidak benar. Ada kebenaran yang non absolut. Tidak. Kita harus menerima bahwa keputusan pada jenjang yang tertinggi itulah kebenaran absolut. Dan sampai saat ini saya meyakini ijazah Pak Jokowi ada dan asli. Oke. Kita hormati itu. Baik Pak Ahmad, Ya. Anda melihat ini semata-mata kasus hukum atau memang ada upaya kriminalisasi, politisasi terhadap Pak Roy? Yang pertama, saya praktisi hukum, saya tidak pernah bekerja dengan membangun hipotesa. Jadi kami bekerja berdasarkan fakta hukum dan norma yang berkenaan dengan fakta tersebut. Dan dalam hal ini saya selalu mengacu pada dua hal. Proses prosedur itu harus benar walaupun kita sedang mencari substansi kebenaran. Sayangnya hari ini Bareskrim telah menunjukkan kepada kita sebuah proses dan prosedur yang tidak benar dengan membuat satu tindakan yang disparitas. Pertama, kenapa laporan dari TPU hanya diarsip ke Dumas dan dibiarkan tidak ditindaklanjuti sampai akhirnya baru ditindaklanjuti ketika saudara Joko Widodo melapor 30 April yang lalu di Polda Metro Jaya.
Dari proses saja kita sudah melihat ada sebuah tindakan diskriminatif bagi seorang Jokowi. Sehari lapor langsung keluar LP, langsung dipanggil. Tadi di Barreskrim juga kemarin ya, cuma 2 jam. Klien kami ada yang jam 10 sampai jam 11 malam. Kok 2 jam sih? 1 jam. Oh iya 1 jam 22 pertanyaan gitu. Iya, luar biasa. Itu bagi kami yang sudah hatam ya praktik berperkara, beracara, nggak nyambung gitu loh. Nah, kalau tadi dikatakan ada relasi kuasa terhadap hukum dan kemudian tidak percaya pada hasilnya, sekarang kita balik. Bagaimana mungkin kita percaya pada sebuah hasil akhir jika prosesnya juga bermasalah? Bagaimana mungkin kita akan mencari keadilan dari putusannya kalau prosesnya saja sudah tidak adil begitu? Ini sebenarnya saya ingin memberikan satu pelajaran besar kepada bangsa kita bahwa tidak boleh menyepelekan persoalan yang besar. Ini kan persoalannya Saudara Joko Widodo ini menyepelekan persoalan ini. Mohon maaf. Misalnya contoh narasi untuk meminta disampaikan ijazahnya pada publik. Ini bukan baru-baru kali ini. Saya kuasa hukum dari Bambang Trimulyono yang saat dia membuat buku Jokowi Undercover 2 dengan subtema lelaki berijazah palsu. Sebenarnya sebagian yang disampaikan ini juga sudah pernah ditulis oleh Bambang Trimulyono. Alih-alih Bambang Trimulyono di-challenge dengan ilmu buku serupa, dia malah dipenjara. Lalu apakah setelah Bambang Trimulyono dipenjara keyakinan publik terhadap ijazah Jokowi asli menjadi lebih besar? Sebaliknya. Justru terjadi krisis kepercayaan tambah berat, tambah panjang, tambah berat. Karena itu kalau hari ini misalnya ingin mengulangi cara yang sama seperti Bambang Tri misalnya ingin memenjarakan Roy Suryo, yang lainnya. Lalu harapannya setelah itu publik yakin, oh iya ijazahnya asli. Buktinya apa? Itu Pak Roy dipenjara, keliru. Kalau mau membuktikan ijazahnya asli, ya barangnya mana? Bukan dengan memenjarakan orang. Begitu. Mas Brady silakan langsung tanggapi saja. Ya. Ini berulang kali disampaikan, itu aja kita omongin ini. Jadi sekali lagi, tadi Bang Uje juga udah ngomong, tidak ada kewajiban hukum Pak Jokowi. Tapi kan itu hal yang lebih ringkas menunjukkan itu ke publik dibandingkan proses seperti ini. Loh, kan jadi saya jelasin lagi ya, padahal ini udah segmen akhir nih, tapi nggak apa-apa dari awal. Saya katakan ini udah upaya terakhir ya, setelah semua upaya dan terakhir UGM, saya udah jelasin tadi. UGM itu memang lembaga resmi, itu kewenangan dia mengatakan itu. Ya, kemudian tetap aja tidak dipercaya. Semua apalagi, ya Pak Jokowi lapor. Kan oke, mereka itu udah datang, Pak Fadila udah datang. Kan udah dijawab Pak Jokowi juga dengan baik. Mereka datang sopan, Pak Jokowi ngomong mereka datang baik-baik. Ya. Tidak ada dasar kalian, tidak ada hak kalian, tidak ada juga kewajiban saya. Jadi kenapa kita harus kasih pembelajaran seperti saya bilang tadi. Ya lu teriak-teriak, ijazahmu palsu, ijazahmu palsu. Sekarang kalau nggak mau saya katakan palsu, kau tunjukkan ke hadapanku ijazah itu. Logika apa sih yang mau kita bangun? Terus itu nanti Pak Prabowo juga udah ngomong, ijazah saya nanti ditagih-tagih lagi katanya. Setiap orang akan digitukan setiap. Oh, saya klarifikasi tadi Bupati yang di Sumatera Utara. Justru itu gagal pada saat proses di KPU. Jadi tidak apple to apple, sama juga terbukti tadi, kan? Di KPU itu Mas. Iya. Iya di KPU. Artinya ijazah palsu kalau itu pernah ada. Kalau Pak Jokowi udah lolos dari KPU. Kemudian juga ya teori-teori heliocentris tadi nggak sejauh itulah. Ini sederhana banget. UGM udah menyatakan itu asli, ya sudah. Tapi karena terus ini dibantah, tidak dipercaya, ya sudah. Makanya saya katakan ada mens rea di situ, ada niat jahat di situ untuk memang untuk mendiskreditkan, untuk menyerang kehormatan. Ya, ditambah latar belakang beliau ini kan nanti akan menjadi bahan penyelidikan dan penyidikan juga. Oh iya, semua kan ada niat, semua digabungkan di situ. Jadi baik. Menurut kita ya kita tunggu saja proses hukum. Oke, baik, kita akan tunggu selanjutnya seperti apa. Apakah ini benar politis ataukah ini benar mengedukasi publik? Kita akan lihat seperti apa kelanjutannya, asli atau palsu, atau jangan-jangan aspal, kita juga tidak tahu.